Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita cermati dan kita pahami bentuk-bentuk korupsi. Di antara bentuk korupsi yang pertama adalah penggelapan uang negara yang diamanahkan kepada pegawai bagian keuangan untuk membeli kebutuhan kantor, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya pegawai ini diamani untuk menarik uang yang semestinya dimasukkan ke dalam kas negara, tapi sebagian dimasukkan ke dalam kas, sebagian lagi diambil. Padahal dia sudah dapat gaji, digaji oleh negara. Gajinya besar-besar karena biasanya kalau yang berurusan dengan uang, dengan penerimaan besar gajinya. Tapi kalau kemudian dia menyelewengkan dana tersebut, dia tidak berikan semuanya kepada negara, dia ambil untuk pribadi atau mungkin untuk kepentingan golongannya sendiri, ini juga bentuk perbuatan korupsi. Demikian pula termasuk perbuatan korupsi adalah tindakan seorang pegawai mengurangi kewajiban yang seharusnya dibayar oleh seseorang untuk kas negara. Jadi dia punya kewenangan memberikan tugas yang semestinya tugasnya ini dibayar sekian oleh negara, tapi dia kurangi kewajiban dan amanah yang mestinya dia tunaikan. Ini juga sudah menjadi bentuk korupsi. Nah, berikutnya dalam skala kantor ya, misalnya seorang pegawai karyawan yang menggunakan peralatan kantor untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Mestinya mobil ini untuk operasional kepentingan kantor tersebut gitu ya. Tiba-tiba dia gunakan untuk kepentingan pribadinya. Ini juga sudah termasuk perbuatan korupsi. Kenapa? Karena kalaulah misalnya dia menggunakan mobil orang lain, nyarter orang lain, dia bayar. Ini miliknya perusahaan misalnya, miliknya negara, kemudian dia pakai mobil dinas tersebut untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan pekerjaannya, maka ini juga sudah merupakan bentuk perbuatan korupsi. Nah, kemudian misalnya mesin fotokopi, kita misalnya bekerja di suatu instansi, terus kita ngeprint, kita menggunakan mesin fotokopi tadi, yang mestinya kalau kita print keluar kita bayar. Karena kita ngeprint di sini, akhirnya kita nggak bayar. Ini juga perbuatan korupsi. Menggunakan fasilitas telepon, menggunakan fasilitas lainnya untuk kepentingan pribadi. Saya dulu ada telepon kantor misalnya, ini untuk menunjang kegiatan kantor. Tiba-tiba kita gunakan untuk pribadi, nah, telepon untuk keluarga kita dan seterusnya ya. Ini juga sudah termasuk perbuatan apa? Korupsi. Termasuk juga bagian dari bentuk korupsi adalah korupsi waktu. Bagaimana korupsi waktu ini? Seorang pegawai yang mestinya bekerja tepat waktu, jam 7 misalnya sudah harus masuk sebagaimana jam kantor. Dia jam 7 sampai misalnya jam 4 jam kantornya itu, digaji sekian. Tapi nggak masuk sebagaimana waktu yang ditetapkan. Setelah nyantai saja, jam 10 baru masuk gitu kan. Atau misalnya jam 7 masuk cuma cek log gitu ya, cuma isi absen, nanti setelah itu keluar meninggalkan pekerjaannya. Ini juga bagian dari korupsi waktu ya. Mestinya selama jam tersebut, karena dia sudah terikat dengan pekerjaannya, maka hakikatnya dia punya kewajiban, karena dia digaji dengan cara pekerjaannya tadi. Tiba-tiba kemudian dia tidak tunaikan. Nah, ini sudah bagian bentuk dari korupsi waktu.
Jadi datang pergi tidak sesuai dengan jam kantor, ya. Bekerja tidak dengan sungguh-sungguh, ini juga melakukan bentuk dari perbuatan korupsi. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya seseorang ketika sudah menandatangani kontrak dengan atasannya bahwa akan bekerja jam sekian sampai jam sekian, tugasnya ini, dan dia sepakat nanti dapat gaji sekian, pada dasarnya dia sudah berakad untuk melakukan pekerjaan-kerjaannya. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kalau kita sudah sepakati suatu akad, itulah yang sudah menjadi konsekuensi kita, bagaimanapun juga kita harus memenuhinya. Nabi SAW juga bersabda, wal muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu memenuhi janji atau persyaratan yang telah dibuat sesama mereka. Kalau sudah sepakat, ya sudah, itu yang harus ditunaikan. Kalau kita tidak menunaikannya, berarti kita melakukan perbuatan korupsi, terutama di korupsi waktu tadi. Kemudian jamaah dirahmati Allah, kalaulah kemudian kita mengetahui bahwa ini suatu perbuatan yang terlarang, maka yang kita harus lakukan adalah bertaubat. Bagaimana cara taubatnya? Bagi orang yang melakukan korupsi waktu, pekerjaan jam-jam yang kemudian ditinggalkan tadi, maka pada dasarnya untuk kesempurnaan taubatnya, maka hendaklah memperkirakan berapa jam kira-kira yang dia tinggalkan atau dia bolos tadi itu ya. Maka jam yang sekiranya dia gunakan untuk keluar tidak digunakan untuk bekerja, maka hakikatnya ini yang bukan menjadi hak miliknya. Maka dia harus keluarkan itu, kemudian dia berikan untuk kemaslahatan umum atau untuk diberikan untuk orang fakir miskin. Contoh misalnya dalam satu hari itu, sehari itu digaji misalnya 100.000 gitu ya. Tiba-tiba misalnya ada 10 menit atau 15 menit atau mungkin beberapa menit yang kemudian tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka hakikatnya hanya berhak untuk mendapatkan gaji sebagaimana yang dia telah melakukan tugas dan amanahnya. Otomatis yang 100.000 tadi nggak utuh mestinya dia terima. Mungkin dikurangi 20.000 misalnya gitu. Maka dia hanya berhak mendapatkan 80.000. 20.000-nya ini yang harus diberikan kepada orang lain atau diberikan untuk kemaslahatan kaum muslimin yang lainnya, karena hakikatnya 20.000 ini sesuatu yang tidak halal baginya untuk dia terima, kecuali kalau memang dia pekerjaannya tidak harus terikat dengan waktu, yang penting selesai, yang penting tugas-tugasnya ini tertunaikan kapanpun, dimanapun dia berada nggak masalah, yang penting tugasnya selesai by target misalnya, maka ini berbeda nih. Dan hakikatnya adalah ketuntasan tugas, bukan pada jam-jam kerja yang disepakatinya.